Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Nugi dari Jawa Barat. Halo Nugi. Nah kisah ini nih Wak ya, terjadi pada tahun 70-an dan dialami sama neneknya Nugi yang namanya Nenek Nunung. Ini dapat KHW veteran kita Wak, ya Allah. Nah untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat Wak, di video ini nantinya aku akan langsung menyebut namanya aja ya. Nah ini kita mulai. Jadi ceritanya Wak, pada tahun 1978 Nunung baru saja menikah dan pindah bersama suaminya ke suatu desa yang ada di Jawa Barat Wak. Nah pada masa itu belum banyak orang yang tinggal di desa itu tuh. Wilayahnya masih terbilang sepi dan di kanan kirinya itu masih dipenuhi sama hutan. Nah jarak rumah antar warga juga lumayan jauh tuh Wak. Tapi meskipun begitu Nunung ini tetap mengenal baik semua warga di sana, termasuk tetangga samping rumahnya yang namanya Yanti. Nah Yanti ini adalah seorang perempuan muda yang sering dianggap sebagai kembang desa Wak. Kenapa? Karena Yanti ini memiliki wajah yang cantik kali katanya. Sampai-sampai para tetangga pun menyebutnya ini mirip seperti ratu kerajaan Wak, saking cantiknya Yanti ini. Dengan pesonanya itu tentu banyak kali lah ya kan laki-laki yang naksir sama si Yanti ini. Tapi Wak entah kenapa Yanti itu belum juga menemukan pasangan yang cocok, sampai dia ini pun jadi single aja, jomblo terus. Nah fakta kalau Yanti ini belum juga menikah membuat Nunung dan juga para tetangga-tetangganya ya heran lah kan. Kenapa Yanti ini gak pernah kelihatan dekat sama siapa-siapa ya, padahal dia cantik loh. Sebenarnya dia ini lagi nyari laki-laki yang kayak gimana sih, kata tetangga-tetangga ini Wak. Nah di kalangan tetangga yang lagi pada ngibah ini Wak, biasanya urusan semacam ini memang sering jadi topik pembicaraan yang panas kali gitulah ya kan di desa-desa ini kan. Tapi meskipun merasa janggal Wak, para tetangga ini gak ada tuh yang berani menanyakan hal itu ke Yanti langsung. Sampai pada suatu hari tiba-tiba Yanti mulai menunjukkan banyak kejanggalan lain. Nah jadi ceritanya pada suatu pagi Wak, si Nunung ini baru aja bangun tidur. Nah seperti biasanya dia langsung membuka semua jendela rumahnya Wak. Dan FYI ini informasi tambahan, kebanyakan Wak jendela rumah pada masa itu tuh belum pakai kaca gitu loh. Jadi jendelanya tuh masih full kayu gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk tuh cahaya matahari atau semilir angin pagi itu masuk ke rumah, maka semua jendela-jendela itu ya harus dibuka lebar lah ya kan. Nah pas Nunung ini membuka jendela yang menghadap ke jalan, which is yang di depan, disitulah dia melihat ada Yanti lagi melintas Wak depan rumah dia. Nah Yanti ini berjalan sendirian tapi posisinya ngebelakangin Nunung gitu. Jadi dia nggak bisa nengok kalau Nunung baru buka jendela gitu kan, ngebelakangin. Nah waktu itu yang dilihat sama Nunung, Yanti ini terlihat sedang mengenakan kebaya. Terus rambutnya basah Wak, basah macam baru keramas gitu loh. Sambil dia berjalan menyanyikan salah satu lagu dari Jawa Barat. Kita sebut aja lah lagu ini lagu Awak ya. Aku betul-betul nggak mau nyebutin, mohon maaf nih. Cuman aku sama Teresa aja lah yang tahu lagu ini. Karena kalau misalnya kalian ingat ya dulu tuh pernah di KHW keberapa gitu ya, kita dibahas soal ini nih, aku ceritain soal ini. Dan pas aku denger lagunya, aku tahu judulnya, malam harinya aku langsung mimpi Wak. Langsung di mimpi datang kita, langsung di mimpi kayak gitu. Dan di mimpi itu ada Teresa sama Indi juga. Mereka berdua yang bantuin aku deh. Jadi aku nggak mau sebutin apa lagunya. Tapi yang jelas lagu A ini sebenarnya lagu cinta Wak. Tapi dalam banyak cerita lagu ini tuh sering dikaitkan dengan kejadian mistis. Jadi kalau misalnya di daerah Jawa, Jogja atau sekitar itu macam lagu Lingser Wengi gitu loh Wak. Ya kayak gitu. Pokoknya dia tuh jalan sambil nyanyi lagu A. Sekilas memang gak ada yang aneh dari penampilan Yanti yang lagi melintas itu Wak. Tapi semakin Nunung perhatikan, ada satu hal yang bikin Nunung ini heran. Ini kan Yanti lagi nyanyi lagu A nih, tapi ngapa suaranya macam laki-laki? Biasanya suaranya lembut, gak kayak gini suaranya. Ini suara laki-laki yang keluar Wak. Apa kalau dia nyanyi suaranya memang sengaja dibuatnya kayak gini ya? Pikirnya sih Nunung dengerin suara cowok Wak. Nah karena penasaran, Nunung panggil Yanti lah kan. Yanti, pagi-pagi ini udah cantik aja, mau kemana? Kata Nunung. Nah mendengar sapaannya siapa ini, sapaan Nunung, Yanti tetap jalan Wak. Dia gak noleh ke belakang, tapi dia jawab. Nah masih sambil berjalan dengan posisi membelakangi Nunung ini, Yanti bilang, gak kemana-mana kok, ini mau pulang ke rumah. Tapi dia gak nengok ke belakang ya. Nah pada saat mengatakan itu, suara Yanti ini balik normal macam biasa, gak suara laki-laki Wak. Di situ Nunung mikir lagi, oh berarti bener nih suaranya tadi memang sengaja dibuat-buat macam suara cowok waktu lagi nyanyi lagu A itu gitu kan. Kalau lagi ngobrol biasa suaranya normal lagi kok, kata Nunung kayak gitu kan. Nah sebenarnya di situ tuh rasa penasaran Nunung itu udah terjawab. Oh ya udah, memang suaranya lagi dibikinnya kayak gitu aja. Tapi Wak, tapi nih sikap Yanti yang gak menoleh ke belakang waktu diajak bicara sama si Nunung itu bikin si Nunung ini agak kesel
kesal. Dia nganggap si Yanti ini macam gak sopan gitu. Dia ngebatin lah dalam hati. Nunung yang ngebatin dalam hati. Cantik-cantik tapi kok yang gak punya adab. Udah tahu diajak ngomong, bukannya noleh kok nengok sama orang yang ngomong itu. Malah kok tetap lanjut aja sambil masih lanjut nyanyi juga. Dasar. Itu dalam hati ya siapa ini ngomong kayak gitu kan. Dan tepat setelah ungkapan kekesalan itu terucap dalam hatinya Nunung, Wak, Yanti yang lagi berjalan membelakangi si Nunung ini ya, tiba-tiba dihentikannya langkahnya. Dia langsung balik badan ngadap si Nunung. Nampak ekspresinya marah, Wak. Dia ngomong apa? Kau pikir aku gak bisa dengar apa yang kau ucapkan dalam hati itu? Udah lah, kau gak usah sok-sok ngomentarin adab orang. Emang adab kau sendiri udah bagus. Itu kata si Yanti, Wak, bisa dengar dia. Syok lah si Nunung kayak gitu. Kok bisa Yanti itu tahu apa yang diucapkan dalam hatinya ya kan? Tapi di tengah rasa kagetnya itu, Wak, melihat respon Yanti yang tiba-tiba marah, bikin si Nunung ikutan kesal juga. Spontan si Nunung ngeladenin, Wak. Dia bilang, ya memang kau gak punya adab kok. Tadi kau ajak ngomong baik-baik, kau gak noleh nengok aku. Sekarang kau malah ngajak berantem. Pantaslah kau jomblo terus. Pantaslah kau gak ada laki. Cantik-cantik tapi nggak punya adab. Itu kata Nunung, Wak. Nah waktu itu Yanti diam aja, nggak diresponnya balik, Wak. Tapi tanpa mengatakan apa-apa, dia hanya tersenyum kecut sambil menatap tajam ke arah Nunung, Wak. Nah nggak lama kemudian Yanti balik badan lagi, jalan dia pulang ke rumah. Ya ditinggalkannya aja Nunung di situ. Nunung masih emosi nih. Dah lah tuh kan. Nah, setelah berantem sama Yanti itu, Wak, Nunung pun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa.